Ya, bisa mendengar. Bisa yang mulia, jelas. Nama saudara? Muhammad Rustam Hatala. Tempat tanggal lahir? Ambon 12 Maret 1988. Recording in progress. Agama? Islam. Laki-laki ya? Laki-laki. Pekerjaan? Wira swasta. Warga negara Indonesia? Indonesia. Ya. Ini alamat tertulis di sini Kampung Pulau Kambing. Ya, Jakarta Timur, betul yang mulia. Ya, RT 4 RW 2 Jatinegara. Betul. Cakung, Jakarta Timur ya? Ya, betul yang mulia. Saudara kenal dengan terdakwa Mario? Tidak yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga ya? Tidak ada. Kalau dengan terdakwa Sen Lukas? Tidak juga yang mulia. Tidak ada ya. Baik, saudara dijumpa apakah di sana ada ini petugas? Ada. Ada. Baik, ikuti lafal sumpah yang diucapkan oleh petugas kami ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Dalam perkara ini. Dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Tiada lain daripada yang sebenar-benarnya. Tiada lain daripada yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Saudara kenal dengan anak David? Kenal. Kenal. Hubungan saudara dengan anak David? Hubungannya? Paman. Paman ya, paman. Ya. Kalau dengan bapaknya? Masih saudara. Si Yonatan itu ya? Ya betul, sahabat. Saudara kakak beradik? Bukan kandung yang mulia. Bukan kandung ya, saudara. Baik. Pada saat kejadian langsung saja, saudara ada di mana? Saya kebetulan pada saat kejadian sedang bersama Joe di daerah Condet. Di daerah Condet. Waktu itu jadi saya mendapatkan informasi dari Joe pada saat itu karena saya bersama dengan Joe. Kemudian Joe itu menunjukkan karena kita mau menghadiri rapat, waktu itu ada kerjaan mau menghadiri rapat, kemudian Joe itu tiba-tiba memberitahukan ke saya kalau dia tidak bisa ikut karena ada kabar bahwa David di rumah sakit. Joe ini siapa maksud saudara? Joe itu? Jonathan maksudnya yang mulia. Jonathan. Jadi bapaknya David ya? Ya betul Bapak yang mulia. Saudara diberitahu oleh bapaknya itu? Ya betul. Apa isinya? Dia langsung menyampaikan dan menunjukkan WA dari wali kelasnya David. Waktu itu WA-nya David di rumah sakit di UGD. Atas Pemberitahuan dari ayah David, apa tindakan saudara selanjutnya? Saya langsung waktu itu karena kita memang harus saya harus tetap mengikuti rapat, jadi buffering ya sebentar ya. Ya. Ya, tolong ulangi lagi ya, tadi buffering. Ya baik yang mulia. Jadi pada saat itu saya tetap mengikuti dan Joe yang langsung ke rumah sakit. Saudara menuju ke rumah sakit. Jonathan yang langsung ke rumah sakit. Saudara sendiri? Saya tetap mengikuti kegiatan rapat. Kegiatan, baik. Setelah selesai kegiatan, saudara sendiri ada ke rumah sakit? Ya, yang mulia. Jadi saya ke rumah sakit itu hari Selasa pagi. Hari Selasa pagi. Kejadiannya kan Senin malam.
Senin malam ya, tanggal, masih ingat tanggalnya? Tanggal 20 kalau tidak salah yang mulia, saya agak lupa, Februari. 2023. Ya, betul. Baik. Saudara paginya datang ke rumah sakit. Betul. Nah, ke rumah sakit, di sana bertemu dengan siapa saja? Di sana ada Joe dan istrinya. Joe dan istrinya. Ya. Saudara melihat anak David, korban David? Ya, Lihat. yang mulia. Saya langsung juga ke emergensi waktu itu, langsung melihat kondisi David. Saudara lihat kondisi David. Yang saudara lihat kondisinya seperti apa? Jadi pada saat awal itu yang tergambar di saya bahwa itu cuma pemukulan, tapi ternyata setelah saya langsung lihat kondisi David, saya sendiri nggak yakin kalau itu hanya sekedar pemukulan, tapi itu penganiayaan berat yang mulia. Yang saudara lihat, Ya. keadaan wajah David bagaimana? Pada saat itu wajah David itu yang paling terlihat jelas itu di pipi. Pipi sebelah kanan kalau tidak salah waktu itu yang sangat parah. Kemudian telinga itu sudah diperban, di rumah saya sudah diperban. Kemudian ada, karena pada saat saya masuk itu saya coba untuk ajak komunikasi, ternyata nggak respon karena ada kejang-kejang. Kejang-kejangnya itu durasi tertentu atau kejang terus? Durasi tertentu yang mulia. Jadi setiap beberapa waktu kemudian kejang, waktu kemudian lagi kejang lagi. Iya. Itu kondisinya secara keseluruhan, itu dalam kondisi tidur kaku atau bagaimana? Kalau mata waktu itu tertutup yang mulia, tapi mungkin karena saya takut ya, karena waktu itu dengan kondisi seperti itu saya takut untuk karena pas saya mau coba komunikasi David kejang, jadi video tertutup. Ya, tolong ulangi ya, tadi masih buffer ya. Jadi waktu itu kondisi matanya David tertutup yang mulia, tapi karena kondisinya kejang, jadi saya tidak yakin itu David tidur. Baik. Setelah saudara melihat keadaan David itu, saudara berkomunikasi dengan bapaknya David, si Joe itu? Betul yang mulia. Apa isi komunikasi saudara? Jadi setelah saya dari ruang, kemudian saya langsung ketemu Joe. Memang saya sehari-hari sama bapaknya David yang mulia, memang ekspresinya sudah sangat berbeda. Jadi lemas, sedih. Di situ saya langsung menyampaikan ke bapaknya David kalau saya yang akan ke Polsek untuk menyampaikan perkara ini atau mengurus, karena memang sebelumnya sudah bapaknya David sudah dihubungi, tapi memang kondisi mental saat itu cukup sedih, cukup memprihatinkan, sehingga saya yang ke Polsek Pesanggerahan yang mulia. Dihubungi oleh siapa si bapaknya David itu? Setahu saya dari Polsek yang mulia. Dari Polsek. Dari mana saudara tahu kalau bapaknya David itu dihubungi oleh Polsek? Dari dia yang menyampaikan. Baik. Akhirnya saudara jadi dia menyampaikan ini harus ada yang ke kepolisian, dan saya langsung mengambil putusan. Waktu itu saya yang langsung ke sana. Saudara langsung datang ke kepolisian ya, Polsek? Ya, betul yang mulia. Tepatnya Polsek Pesanggerahan. Polsek Pesanggerahan. Baik. Ketika di Polsek Pesanggerahan, saudara membuat laporan? Betul yang laporan. Ini tolong diulangi lagi ya, masih buffer tadi. Saudara buat laporan? Ya, sampai di Polsek saya langsung minta ketemu. Di sana saya menyampaikan kalau saya paman korban, saya ingin membuat laporan gitu. Di Polsek saat itu hari Selasa ya? Selasa yang mulia, betul. Ya? Selasa siang. Siang. Jadi Polsek itu sekitar jam 2 kalau tidak salah. Saudara ketemu dengan
terdakwa Mario maupun terdakwa Seng? Di awal itu saya ketemu dengan Sen, dia di luar dan dia mengaku katanya dia teman David. Ada lagi yang disampaikan oleh Seng selain mengaku temannya David? Tidak ada. Tidak ada. Kalau Mario? Saya hanya melihat yang mulia karena di dalam itu dia lagi main HP di ruang tahanan di dalam itu pada saat saya dikasih kesempatan saya cuma melihat dari luar. Termasuk juga sudah melihat anak AG ya, perempuan. Anak AG belum yang mulia Belum pada melihat. saat itu. Baik. Ada kejadian apa di polsek itu? Jadi saya itu datang dari jam 2, sempat masih terus berkomunikasi dengan pihak polsek, baru mulai di BAP itu sekitar jam 5 kali ya. Saya diambil keterangannya 5. Di situ pada saat masuk itu memang mohon izin yang mulia, ini pada saat masuk itu memang saya agak sedikit penasaran dengan pelaku karena ini kok dia bisa main HP di dalam santai, jadi kayak tidak ada, kayak sepertinya orang ini sudah terbiasa melakukan kejahatan begitu. Saudara, Bahkan saya sempat minta ke penyidik itu kok bisa main HP begitu. saudara sempat bertemu dengan orang tua dari para terdakwa? Tidak, secara langsung tidak. Mungkin melihat mungkin iya. Komunikasi melalui HP? Tidak yang mulia. Tidak. Jadi Ya. habis jam 5 pun tidak ya saat itu ya? Ya, Jam 5. Saudara yang melihat itu apa namanya mobil itu keluar? betul yang mulia. Mobil itu Jadi ternyata pada saat siang itu yang Sen itu di luar, ternyata saya baru tahu kalau itu dia yang membawa mobilnya itu. belakangan mobil itu kembali. Betul, belakangan mobilnya kembali karena saya sempat menanyakan ke pihak kepolisian, kenapa ini katanya mobil ini bagian dari apa namanya barang bukti tapi bisa keluar. Kemudian dari pihak kepolisian itu menyampaikan bahwa itu dipakai untuk menjemput saksi, begitu. Kemudian saya di situ yang mulia masih mulai dari siang sampai malam masih menunggu itu mobil itu dan saya lihat sendiri itu baru di situ awalnya saya tidak kenal ya yang mulia anak AG ini ya. Jadi di situ dia yang setir mobil, dia yang turun, Sen di sebelah kirinya dan ada salah satu ibu-ibu saya tidak kenal siapa turun dari pintu yang di belakang. Saudara tidak sempat berbicara dengan ibu-ibu itu? Tidak yang mulia. Ya. Saudara sempat mengambil gambar foto mobil itu? Ya betul yang mulia. Saya dapat info begitu sampai katanya ini mobil dan begitu yang mulia. Jadi saya langsung berinisiatif memfoto. Foto yang pertama itu nomor polisinya berapa? Masih ingat? Broden yang mulia. Itu sangat bisa terlihat jelas sekali karena beda dari plat-plat nomornya kayak biasanya. B120 Den. Jadi Broden. Itu yang ngambil saudara sendiri ya? Ada dari saya, ada beberapa teman juga yang mulia. Belakangan ketika kembali nomornya berubah. Saudara ingat nomornya? Tidak yang mulia. Yang setelah lagi saya tidak ingat. Yang pertama kali itu ya, yang ingat ya 120 Den itu ya? Betul yang mulia. Setelah pemeriksaan malam itu ya, sampai jam 5 selesai. Belakangan apakah saudara masih komunikasi dengan keluarga terdakwa? Saya sama sekali tidak yang mulia. Sama sekali ya. Ya. Kondisi David sendiri, saudara akhirnya kan datang ke rumah sakit. Betul. Baik, rumah sakit. Itu dari Tiap rumah hari sakit yang mulia saya ke rumah sakit. ke rumah sakit. Kondisinya seperti apa perkembangannya si David? Saat ini atau pada saat di rumah sakit yang Pada mulia? saat di rumah sakit.
Saat di rumah sakit yang awal itu karena pada saat di rumah sakit yang pertama itu Permata. Ya, Permata Medika. Itu saya hanya ketemu 1 kali pertama. Kemudian saat kami pindahkan ke rumah sakit Mayapada. Dan saat itu memang saya sangat khawatir sekali Yang Mulia karena memang David masih kejang-kejang terus. Kemudian pada saat tiba di rumah sakit Mayapada, di ruang penanganan gawat daruratnya, di situ juga masih kejang-kejang terus. Sampai dipindahkan ke ruang ICU. Berapa lama David ini dirawat di Mayapada? Saya tidak ingat Yang Mulia, yang pasti cukup lama. Jumlah harinya itu saya tidak ingat pasti. Siapa yang saudara tahu biaya untuk perawatan David ini? Yang paling tahu jelas itu bapaknya, karena saya tidak pernah sempat nanya tapi tidak sampai Sedetail itu ya. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.